recite the Fatiha? Ever in the books of Sunnah had the Prophet ﷺ recited the Fatiha like this? Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja. Ini saya akan membacakan hadis ini lalu menjelaskannya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadisun akhar rawa Muslimun fi sahihihi wa Nasa'i fi sunanihi min hadisi Abil Ahwas Salam bin Salim an Ammar bin Jurek an Abdullah bin Isa ibni Abdurrahman ibni Abi Layla an Sa'id bin Jabir an ibni Abbasin qala bainana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa indahu Jibrilun id sami'a naqidan fawqahu farafa'a Jibrilu basarahu ila samai faqala hadza babun qad futiha minas samai ma futiha qattu qala fanazala minhu malakun fa'ata an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala abshir binuraini Abshir binuraini qad utitahuma lam yu'tahuma nabiyyun qablaka Fatihatul kitabi wa khawatimi suratil baqarati walan taqra'a harfan minhuma illa utitahu. Jadi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Nasa'i ini menjelaskan tentang sebuah cerita ya dari Ibnu Abbas, bahwasanya Ibnu Abbas itu bersama sahabat yang lain duduk di samping Rasulullah. Lalu di samping Rasulullah itu ada malaikat Jibril. Tiba-tiba ketika itu malaikat Jibril mendengar suara di atasnya. Lalu malaikat Jibril otomatis mengangkat penglihatannya ke arah langit. Setelah itu malaikat Jibril berkata, "Hadza babun qad futiha minas sama'i ma futiha qattu." Pintu langit ini sungguh telah dibuka yang sebelumnya tidak pernah dibuka sedikit pun. Lalu setelah itu ada malaikat yang turun dari langit. Lalu malaikat yang turun dari langit tadi mendatangi Nabi Muhammad seraya berkata, Abshir binuraini qad utitahuma lam yu'tahuma nabiyyun qablaka. Wahai Nabi Muhammad, berilah berita gembira dengan adanya dua cahaya yang sudah diberikan kepada kamu, yang tidak diberikan kepada nabi sebelum kamu. Apa dua cahaya tersebut? Yaitu Fatihatul Kitab. Yang dimaksud adalah Al-Fatihah. Dan juga akhir surat Al-Baqarah. Kamu tidak akan membaca satu huruf pun kecuali Allah akan memberikan apa yang kamu inginkan. Jadi maksud dari hadis tadi adalah begitu. Yang intinya kita membaca Al-Fatihah sebelum melakukan kegiatan atau setelah berdoa itu tidak apa-apa. Kenapa ketika sebelum melakukan kegiatan disunahkan membaca Al-Fatihah? Karena lumrahnya seseorang ketika akan melakukan kegiatan, dia akan berharap minimal berharap bahwasanya kegiatan yang akan dilakukan seseorang tersebut akan berjalan lancar. Itu kan sama saja dia berdoa atau berharap untuk keberlangsungan kegiatan yang dilakukannya. Jadi sama-sama itu adalah bentuk sebuah doa. Ketika kita membaca Al-Fatihah,
sebelum melakukan kegiatan, maka akan dimudahkan oleh Allah. Atau juga kegiatan yang kita inginkan, agar berjalan baik, akan diijabah oleh Allah. Jadi kesimpulannya, dengan adanya hadis ini yang saya temukan di kitab Tafsir Ibnu Katsir, diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Imam Nasai di Sunan An-Nasainya, bahwasanya membaca Al-Fatihah sebelum melakukan suatu kegiatan atau membacanya ketika setelah berdoa itu tidak apa-apa. Bahkan Nabi diperintahkan memberikan kabar gembira dengan adanya dua cahaya tersebut kepada umatnya. Maka tidak mungkin amalan ini itu amalan yang baru atau sebuah inovasi yang baru, karena ini sudah disebutkan di hadis ini bahwasanya Nabi malah diperintah untuk memberikan kabar gembira kepada umatnya. Jadi saya kira pendapat Syekh Hasyim ini kurang tepat. Jadi untuk kita masyarakat Indonesia itu tidak usah khawatir atau susah dengan perbedaan perkhilafan ini, karena ini sudah lumrah di kalangan ulama. Jadi keniscayaan perkhilafan ini memang sudah ada. Selagi kita mempunyai dasar untuk melakukan amalan tersebut, ya maka kita nggak usah susah atau tidak pede, karena kita memang mempunyai dasar tersendiri. Mungkin ini dulu dari diri saya. Akhir kata, wallahu a'lam bishawab.